Halo semuanya, perkenalkan nama saya Divon Prayoga Megantara. Di sini, kelompok kami akan membuat video mengenai penerapan metode Discovery Learning dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan anggota saya yaitu Yovita Intan Maharani, Salsabila Arifiani, dan juga Pradipa Pijar Pradana Putra. Masuk pada materi yang pertama yaitu definisi dan konsep Discovery Learning. Discovery Learning merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal dari seluruh kemampuan peserta didik. Sistem pembelajaran ini cenderung berpusat pada peserta didik, berbeda dengan sistem pembelajaran lain yang mengandalkan guru. Adanya pengalaman langsung setelah proses pembelajaran adalah fokus utama ketika melaksanakan sistem ini. Selain itu, model ini menjadi metode yang menekankan peserta didik pada pengalaman langsung. Secara umum, Discovery Learning lebih mengutamakan pada proses ketimbang hasil belajar yang dilakukan peserta didik. Seperti yang disampaikan oleh Rusman, model pembelajaran ini lebih memberi dukungan seorang individu dan kelompok dalam menemukan dan mengemukakan gagasan terkait bahan atau topik yang dipelajari. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Discovery Learning merupakan metode yang mengarah dalam membantu peserta didik menemukan ilmu pengetahuan secara mandiri dengan pengalaman yang dialami saat proses dilakukan. Berikutnya adalah langkah-langkah untuk menerapkan Discovery Learning dalam proses pembelajaran. Langkah pertama yaitu 1. Memberikan stimulasi atau pemberian rangsangan. Guru dapat memberikan stimulasi kepada siswa untuk menimbulkan hal ini dapat dilakukan melalui sebuah pertanyaan, cerita, gambar, atau bacaan relevan dengan materi yang dipelajari. Berikutnya yaitu pernyataan identifikasi masalah. Siswa diberi kesempatan untuk mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan topik pembelajaran. Mereka kemudian mengajukan hipotesis atau pertanyaan yang akan menjawab selama proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu pengumpulan data. Siswa mengumpulkan informasi dan data yang diperlukan untuk menjawab hipotesis mereka. Ini bisa dilakukan melalui eksperimen, observasi, atau studi literatur. Keempat, pengolahan data. Pada tahap ini, menganalisis dan mendiskusikan data yang telah mereka kumpulkan. Diskusi kelompok seringkali digunakan untuk memfasilitasi pemahaman yang lebih baik. Yang kelima yaitu verifikasi atau sebuah pembuktian. Siswa melakukan verifikasi terhadap hipotesis mereka dengan cara membandingkan hasil yang diperoleh dari pengolahan data dengan hipotesis awal. Ini juga melibatkan diskusi untuk memastikan bahwa semua temuan dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir yaitu generalisasi atau membuat kesimpulan. Pada tahap ini, siswa diminta untuk menarik kesimpulan dari apa yang mereka pelajari. Kesimpulan ini harus mencakup prinsip umum yang dapat diterapkan pada situasi lain atau situasi dunia nyata kelak. Metode ini memiliki banyak kelebihan yang membuatnya menarik untuk diterapkan di kelas. Yang pertama yaitu mengembangkan kemandirian belajar. Dalam Discovery Learning, siswa menjadi penemu. Mereka belajar bagaimana mencari informasi, memahami masalah, dan menemukan solusi. Yang kedua yaitu memperkuat pemahaman konsep. Dengan menemukan konsep sendiri, siswa tidak hanya menghafal, tetapi juga memahami lebih mendalam. Yang ketiga yaitu mengasah keterampilan berpikir kritis. Discovery Learning melatih siswa untuk menganalisis, mengevaluasi, dan mengambil keputusan. Ini adalah keterampilan yang sangat penting di era modern. Yang keempat yaitu meningkatkan motivasi dan kreativitas. Karena siswa lebih terlibat dalam proses pembelajaran, mereka merasa lebih termotivasi dan bebas untuk berpikir kreatif. Yang kelima, menumpuk kerjasama dan komunikasi. Ketika belajar dalam kelompok, siswa juga belajar bagaimana bekerjasama dan berkomunikasi secara efektif. Tentu saja, Discovery Learning juga memiliki kekurangan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu proses yang memakan waktu. Nah, karena siswa harus menemukan konsep sendiri, proses pembelajaran bisa menjadi lebih lama dibanding dengan metode yang lainnya. Yang kedua yaitu tidak cocok untuk semua materi. Jadi beberapa topik, terutama yang sangat abstrak atau rumit, sulit dipahami tanpa penjelasan langsung dari guru. Yang ketiga yaitu kemungkinan kesalahan pemahaman. Nah, jadi jika siswa tidak diberi arahan yang cukup, mereka bisa saja memahami
konsep dengan salah. Yang keempat yaitu menuntut guru kompeten. Jadi guru harus sangat terampil dalam merancang aktivitas dan memberikan bimbingan yang tepat. Yang kelima yaitu keterlibatan fasilitas dan sumber daya. Jadi metode ini tuh membutuhkan berbagai alat bantu dan sumber daya yang mungkin tidak selalu tersedia di sekolah. Tetapi jangan khawatir, kekurangan-kekurangan tadi bisa diatasi dengan strategi yang tepat. Yang pertama yaitu berikan panduan yang jelas. Jadi guru harus memberikan arahan awal dan batasan yang jelas sehingga siswa tidak kehilangan arah dalam eksplorasi mereka. Yang kedua, pilih materi yang tepat. Jadi gunakan discovery learning ini untuk materi yang sesuai seperti topik yang membutuhkan analisis atau eksplorasi langsung. Untuk materi yang lebih sulit, kombinasikan dengan ceramah atau demonstrasi. Yang ketiga, lakukan diskusi dan refleksi. Jadi setiap proses eksplorasi, ajak siswa berdiskusi dan refleksi untuk meluruskan konsep yang mungkin masih salah. Yang keempat yaitu sediakan sumber daya yang mendukung. Jadi pastikan alat bantu seperti buku, media pembelajaran, digital atau laboratorium tersedia agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Yang kelima, tingkatkan kompetensi guru. Jadi guru perlu pelatihan untuk merancang pembelajaran yang efektif dan mengatasi tantangan yang muncul. Yang keenam juga manajemen waktu yang efektif. Jadi guru harus pintar membagi waktu sehingga discovery learning ini tidak menghambat penyelesaian kurikulum. Mengapa discovery learning begitu penting di era sekarang? Karena metode ini menyiapkan siswa untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat yang mampu berpikir kritis dan beradaptasi dunia yang terus berubah. Dengan discovery learning, siswa tidak hanya menguasai teori, tetapi juga keterampilan menerapkannya dalam kehidupan nyata. Yang selanjutnya adalah persamaan dan perbedaan model pembelajaran discovery learning dan inquiry learning. Dimulai dari persamaannya terlebih dahulu. Di sini ada 4 poin, yaitu yang pertama kebutuhan berpikir yang kritis. Nah, nantinya ini akan memicu peserta didik untuk menghasilkan pertanyaan. Yang kedua, jawaban siswa adalah solusi untuk setiap masalah, kontroversi, dan penemuan baru. Yang ketiga, interaksi aktif dengan lingkungan pendidikan untuk secara langsung melibatkan fakta, data, dan fenomena. Juga menempatkan kedua teori yang berbeda ini ke dalam satu jalur penemuan. Siswa akan dituntut untuk produktif dalam menghasilkan pertanyaan. Peserta didik akan menjadi objek yang paling aktif yang akan melewati seluruh proses pembelajaran dan diharapkan berakhir pada sebuah penemuan. Nah, kesimpulannya, antara discovery learning dan inquiry learning ini, persamaan keduanya ini adalah sama-sama menekankan kebutuhan berpikir kritis dari peserta didik. Karena nantinya, peserta didik akan dipandu dan dibimbing oleh guru untuk menemukan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari permasalahan atau topik yang sudah ditentukan oleh guru. Nah, model pembelajaran keduanya ini tentunya melatih kemampuan berpikir secara divergen. Pada kurikulum 2013, model pembelajaran discovery dan inquiry learning sangat ditekankan oleh pemerintah untuk digunakan di dalam kelas. Karena di dalam model pembelajaran discovery dan inquiry learning, siswa berpikir kritis bukan hanya untuk mencari jawaban dari permasalahan atau topik yang sudah ditentukan oleh guru. Namun, siswa di sini juga distimulus untuk berpikir kritis dalam mengajukan pertanyaan. Nah, jadi pertanyaan yang muncul akan berasal dari siswa, dan siswa juga yang akan mencari jawabannya. Jadi keduanya ini sangat menekankan pada keaktifan siswa dalam subjek pembelajaran. Selanjutnya adalah perbedaannya. Nah, perbedaan ini ada beberapa poin ya. Tentunya keduanya ini memiliki sintaks pembelajaran yang sangat berbeda. Nah, pada discovery learning, yang pertama ada pemberian stimulus, dilanjutkan dengan identifikasi masalah, lalu pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan generalisasi. Lalu pada inquiry learning, yang pertama ada identifikasi masalah, perumusan hipotesis, pengumpulan data, interpretasi data, pengembangan simpulan, dan analisis proses inquiry. Jadi pada discovery learning,
yang terakhir itu adalah generalisasi. Namun pada inquiry yang terakhir itu bukan simpulan atau generalisasi, tetapi masih dianalisis lagi gitu. Jadi dalam pembelajaran discovery, aturan umum atau konsep dasar ini sudah ada di awal sebagai informasi bagi para peserta didik. Nah, tujuannya adalah untuk membuat konstruksi pikiran atau stimulus yang nantinya peserta didik ini akan menggunakan pengalaman masa lalu dan latar belakang pengetahuan mereka sendiri. Nah, nantinya hal ini juga dijadikan dasar untuk mereka melakukan observasi, mengaitkan objek satu dengan lainnya sesuai dengan teorinya, memunculkan pertanyaan, menghasilkan hipotesis, dan terakhir menghasilkan kesimpulan. Sebagai seorang guru, saya selalu berupaya keras bagaimana agar proses pembelajaran tidak hanya menyenangkan, namun juga bermakna, agar tujuan pembelajaran di setiap pertemuan dapat tercapai dengan baik, sehingga mampu meningkatkan kompetensi peserta didik saya. Berbagai jenis model pembelajaran diterapkan sebagai wahana untuk menempuh kegiatan belajar mengajar yang kondusif. Seperti pertemuan kali ini, discovery learning yang dipadukan dengan metode tanya jawab dan ceramah bervariasi akan saya gunakan dalam memahamkan pendekatan dan prinsip geografi kepada peserta didik saya. Proses pembelajaran diawali dengan mengucapkan salam dan berdoa bersama. Dilanjutkan pula dengan pemasangan alat yang diperlukan, sekaligus mempersilakan peserta didik untuk menyiapkan alat dan bahan belajarnya. Berhubung pertemuan kami baru yang ketiga kalinya, maka saya belum dapat menghafal dengan baik nama dan wajah mereka secara keseluruhan. Sehingga saya perlu memeriksa kehadiran mereka dengan menyapa mereka satu persatu. Sebelum masuk ke kegiatan inti dalam proses pembelajaran, sepertinya saya perlu untuk menanyakan kabar mereka pada hari ini. Dan saya juga mengajak peserta didik untuk mendoakan temannya yang sedang sakit atau berhalangan hadir ke sekolah. Selanjutnya, saya mengajak peserta didik saya untuk sedikit mengulas materi pada pertemuan sebelumnya. Hal ini bertujuan agar peserta didik saya dapat menghubungkan atau mengkaitkan antara materi sebelumnya dengan materi yang akan dibahas pada hari ini. Langkah selanjutnya, peserta didik memperoleh informasi tentang materi pokok yang akan mereka pelajari hari ini. Selain itu, mereka juga perlu mengetahui apa tujuan pembelajaran yang harus dicapai, sehingga mereka akan mulai memfokuskan pemikiran mereka. Saya juga perlu menyampaikan berbagai manfaat mempelajari materi tersebut agar pembelajaran akan jauh semakin bermakna. Sebelum masuk ke kegiatan inti, saya mengajak peserta didik saya untuk menyanyikan salah satu lagu nasional. Hal ini bertujuan agar rasa cinta tanah air, nasionalisme, dan menghargai dapat tumbuh dalam diri mereka. Di sisi lain, mereka akan jauh lebih semangat untuk menghadapi kegiatan belajar hari ini. Langkah pertama dalam kegiatan inti, peserta didik mengamati gambar-gambar yang saya tampilkan di papan tulis. Melalui proses pengamatan, mereka secara bergiliran mengidentifikasi masalah yang terilustrasikan oleh gambar-gambar tersebut, sekaligus memberikan hipotesanya. Setelah itu, untuk membuktikan kebenaran hipotesa tersebut, secara berpasangan, peserta didik mengumpulkan data dari berbagai referensi, seperti buku paket geografi, artikel atau sumber bacaan di internet, YouTube, lingkungan sekitar, dan juga saya selaku guru mereka.
Apabila data yang diperoleh dirasa cukup, langkah selanjutnya mengolah data untuk menjawab hipotesa sebelumnya. Pada tahap ini, peserta didik diperbolehkan berdiskusi satu sama lain, termasuk meminta penegasan dari guru. Tahap selanjutnya adalah pemeriksaan data atau memverifikasi data dengan hipotesa yang telah dibuat. Dan tahap terakhir pada kegiatan inti ini adalah tahap generalisasi, yakni peserta didik membuat kesimpulan dan menyampaikannya di forum kelas. Saya, selaku guru, menegaskan dan atau meluruskan atas hal-hal yang perlu diperjelas. Pada bagian penutup dalam proses pembelajaran kali ini, saya mengajak peserta didik saya untuk menguji pemahaman atau tingkat penguasaan mereka tentang materi yang baru saja mereka pelajari dengan cara bermain game atau kuis. Aplikasi games atau kuis yang digunakan yaitu aplikasi Kahoot. Sejatinya, peserta didik saya sedang saya uji tingkat pemahamannya. Namun, ketika mereka sedang mengerjakan soal tersebut, secara emosional mereka seolah sedang tidak mengerjakan tes, yang acap kali sifatnya menegangkan. Hal ini dikarenakan mereka merasa senang, mereka merasa sedang bermain saja. Sebelum kegiatan belajar saya akhiri, saya meminta beberapa orang peserta didik untuk dapat menyampaikan pendapat mereka tentang bagaimana proses pembelajaran yang baru saja mereka alami. Melalui tahapan ini, saya akan dapat berintrospeksi diri agar nantinya mampu menciptakan proses pembelajaran yang jauh lebih baik. Sebelum mengakhiri proses pembelajaran, saya meminta peserta didik saya untuk mempelajari materi selanjutnya di rumah, baik dengan membaca buku atau membaca sumber bacaan lainnya melalui internet, e-book, dan juga bahkan menonton YouTube. Proses pembelajaran saya dan peserta didik tutup dengan mengucapkan syukur dan salam. Proses pembelajaran yang menyenangkan, penuh dengan kebermaknaan, dan tentunya berpihak pada murid memang perlu persiapan yang baik. Discovery Learning merupakan model pembelajaran di mana materi disampaikan secara langsung ke siswa. Selanjutnya, siswa dianjurkan untuk mengelola materi tersebut secara mandiri. Dalam model ini, siswa dituntut untuk lebih aktif karena siswa harus menemukan konsep berdasarkan data atau informasi dengan cara penelitian atau lainnya. Discovery Learning memiliki langkah-langkah yang dilaksanakan guru pada kegiatan inti. Berikut langkah-langkahnya. Selain itu, salah satu kelebihan dari Discovery Learning ini adalah menumbuhkan rasa ingin tahu bagi siswa. Jadi pembelajaran lebih seru dan tentunya lebih tertantang. Ada kelebihan, pasti ada kekurangannya. Kekurangannya yaitu kadangkala terjadi kebingungan pada siswa ketika tidak disediakan semacam kerangka kerja. Jadi ketika guru menggunakan model ini, pastikan menyiapkan kerangka kerja yang jelas ya. Bagaimana? Menurut pendapat kelompok kami sebagai mahasiswa, Discovery Learning membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis serta kemampuan memecahkan masalah. Siswa belajar untuk menemukan informasi secara mandiri yang membuat pengalaman belajar lebih bermakna dan tahan lama. Dengan pendekatan yang berpusat pada siswa, siswa didorong untuk berinovasi dan berpikir kreatif dalam mencari solusi terhadap masalah yang dihadapinya. Namun, terdapat kelemahan dari metode Discovery Learning. Tidak semua siswa memiliki kemampuan yang sama dalam melakukan penemuan yang dapat menyebabkan kesulitan bagi sebagian dari mereka dalam memahami materi. Diperlukan proses pembelajaran yang berbasis penemuan, seringkali memerlukan waktu lebih lama dibandingkan metode konvensional yang bisa menjadi tantangan dalam pengelolaan waktu di kelas. Serta model ini menuntut tingkat kemandirian dan rasa percaya diri yang tinggi dari siswa, yang mungkin tidak dimiliki oleh semua peserta didik. Secara keseluruhan,
Meskipun terdapat beberapa tantangan dalam penerapan model discovery learning, respon positif dari siswa menunjukkan bahwa model ini efektif dalam meningkatkan keterlibatan dan pemahaman mereka terhadap materi pembelajaran.